Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Amanda Latifah Safitri dengan NIM 210600002 dari Prodi Ekonomi Pembangunan. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana cara mengolah data dengan menggunakan aplikasi eViews. Sebagaimana video ini merupakan salah satu tugas dari mata kuliah Statistika lanjutan, yaitu dengan dosen pengampu Bapak Agus Satrianto. Baiklah, saya akan menjelaskan bagaimana cara mengolah data dengan menggunakan aplikasi eViews. Langkah yang pertama itu kita buka aplikasi eViews sehingga akan tampil outputnya seperti ini. Lalu kita klik menu File, lalu kita klik New, lalu pilih Work File. Pada bagian Work File Structure Type itu digunakan untuk memilih data yang akan kita gunakan. Data itu ada beberapa bentuk. Yang pertama data time series, yang kedua cross section, dan yang ketiga data panel. Jika kita menggunakan data time series, maka kita pilih date regular frequency. Lalu jika kita menggunakan data cross section, lalu kita pilih unstructured atau undate. Jika kita menggunakan data panel, maka kita pilih blank panel. Di sini saya menggunakan data time series sehingga kita klik date regular frequency. Sedangkan untuk frekuensinya kita pilih annual karena data yang kita gunakan yaitu data tahunan. Sedangkan untuk semi annual yaitu data semester, lalu quarterly yaitu untuk data kuartal, monthly yaitu untuk data bulanan. Lalu start date yaitu tahun data yang kita miliki. Tahun awal data yang kita miliki yaitu tahun 1989. Untuk start date kita tulis 1989, sedangkan untuk end date-nya yaitu tahun terakhir data yang kita punya, yaitu 2018. Lalu kita klik OK. Sehingga akan tampil outputnya seperti ini. Lalu langkah selanjutnya yaitu dengan kita mengkopikan data dari Excel ke aplikasi eViews. Yaitu dengan cara kita klik menu Quick, lalu kita pilih Empty Group. Lalu kita kopikan data dari Excel ke eViews. Kita klik kanan, pilih copy, lalu ke aplikasi eViews. Lalu kita paste. Sehingga akan tampil seperti ini. Kemudian kita klik name, lalu kita beri nama. Di sini saya akan beri nama itu grup 1, lalu kita klik OK. Setelah data kita kopikan dari Excel ke eViews, lalu langkah berikutnya itu dengan mengestimasi pengaruh variabel Y dan X1, X2, X3, dan X4. Lalu kita lakukan estimasi regresi yaitu dengan cara klik menu Quick, lalu kita klik Estimate Equation, lalu kita masukkan persamaan yaitu Y sebagai variabel dependen, C konstanta, lalu X1 sebagai variabel independen, X2, X3, dan X4. Yaitu kita klik OK. Sehingga akan tampil outputnya seperti ini. Di mana dependen variabel itu Y, metode yang kita gunakan itu least square dengan
Di sini date kapan kita mengolah data dan sampelnya yaitu dari tahun 1989 sampai 2018 dengan input observation yaitu sebanyak 30. Maka tinggal sampel dari regresi. Namun model ini belum bisa kita maknai karena model ini belum kita lakukan uji asumsi kasih. Model regresi baru kita bisa interpretasikan dan maknai jika sudah lulus uji asumsi klasik. Selanjutnya kita klik menu List, lalu kita klik Name, lalu kita beri nama yaitu regresi sebelum asumsi klasik. Lalu kita klik OK. Selanjutnya kita melakukan uji normalitas. Uji normalitas ini dimaksudkan untuk menguji apakah nilai residual yang telah distandarisasi pada model regresi berdistribusi normal atau tidak. Nilai residual dapat dikatakan berdistribusi normal jika nilai residual terstandarisasi tersebut sebagian besar mendekati nilai rata-rata. Selanjutnya, tidak terpenuhi normalitas umumnya dikarenakan adanya nilai ekstrim pada data yang kita ambil. Lalu ada metode Jarque-Bera. Pengujian terhadap residual terdistribusi normal atau tidak dapat menggunakan Jarque-Bera test. Caranya yaitu dengan kita klik menu View, lalu kita pilih residual diagnosis, lalu kita pilih histogram normality test. Maka akan muncul tampilan seperti berikut ini. Dari hasil uji normalitas ini, ternyata nilai probabilitas yaitu 0,0532219. Jika lebih besar dari 0,05, maka dapat dikatakan bahwa model ini tidak berdistribusi normal. Jadi dapat terjadi pelanggaran. Keputusan terdistribusi normal tidaknya residual secara sederhana dengan membandingkan nilai probabilitas JB yaitu Jarque-Bera hitung dengan tingkat alfa yaitu sebesar 0,05 atau 5%. Apabila probabilitas JB hitung lebih besar dari 0,05, maka dapat kita simpulkan bahwa residual terdistribusi normal dan sebaliknya. Apabila nilainya lebih kecil, maka tidak cukup bukti untuk menyatakan bahwa residual terdistribusi normal. Nilai probabilitas hitung yaitu sebesar 0,532219 itu lebih besar dari 0,05, sehingga dapat kita simpulkan bahwa terdistribusi normal yang artinya asumsi klasik tentang kenormalan itu terpenuhi. Selanjutnya itu bagaimana cara mengatasi pelanggaran normalitas. Yang pertama yaitu dengan menambah jumlah data, melakukan transformasi data log, menghilangkan data ekstrim, dan melakukan analisis lain. Lalu kita klik Freeze, lalu kita klik Name, lalu kita beri nama yaitu uji normalitas. Lalu kita klik OK. Selanjutnya yaitu kita melakukan multikolioneritas.
Uji ini digunakan untuk melihat ada atau tidaknya hubungan korelasi antara sesama variabel bebas. Jika terdapat hubungan antara sesama variabel bebas, maka koefisien regresi cenderung tidak signifikan walaupun R2-nya tinggi. Bahkan tandanya pun mungkin salah. Uji ini hanya dilakukan jika variabel bebas dalam suatu penelitian lebih dari satu. Lalu bagaimana cara uji multikolonialitas? Yaitu dengan kita klik view, lalu kita pilih residual diagnosis, lalu kita pilih hetero Lalu selanjutnya kita melakukan uji multikolonialitas, yaitu dengan cara kita klik view, lalu kita pilih koefisien diagnosis, lalu kita pilih variance inflation factor. Sehingga dapat kita lihat hasil outputnya yaitu sebagai berikut. Dari hasil uji multikolonialitas ini dapat kita lihat pada tabel kolom converted FIV ini, nilai FIV untuk variabel X1, X2, X3, dan X4 yaitu sebagai berikut. Karena nilai FIV dari keempat variabel ini ada yang lebih besar dari 10 atau 5, maka dapat dinyatakan bahwa ada yang lebih dari 10 atau lebih dari 5, sedangkan ada yang kurang dari nilai tersebut, maka dapat dikatakan bahwa tidak terjadi multikolonialitas pada kedua variabel tersebut. Selanjutnya kita klik menu List, lalu kita klik menu Name, lalu kita beri nama uji multikolinialitas. Lalu kita klik OK. Cara memaknainya yaitu dengan kita lihat jika nilai conservative FIV ini kecil dari 5, maka dapat dipastikan bahwa model ini tidak mengalami masalah multikolonialitas. Lalu bagaimana cara mengatasi masalah multikolonialitas? Yang pertama yaitu dengan memperbesar ukuran sampel, yang kedua menghilangkan salah satu atau lebih variabel bebas, yang ketiga menggabungkan data time series dan cross section atau data panel, yang terakhir yaitu melakukan transformasi data. Langkah selanjutnya yaitu dengan heteroskedastisitas. Heteroskedastisitas terjadi pada suatu residual dan nilai prediksi memiliki korelasi atau pola hubungan. Pola hubungan ini tidak hanya sebatas hubungan yang linier, tetapi dalam pola yang berbeda juga dimungkinkan. Oleh karena itu, ada beberapa metode uji heteroskedastisitas yang dimiliki oleh EU seperti Gross-Pagan, Godfrey, Harvey, Gleicher, ARCH, White, dan yang lainnya. Pada kesempatan ini kita menggunakan uji Gleicher, yaitu dengan cara kita klik view, lalu kita pilih residual diagnosis, lalu kita klik
Lalu kita pilih delete share, lalu kita oke. Sehingga berikut merupakan hasil output dari heteroskedasitas dengan tes delete share. Lalu bagaimana cara kita memaknainya atau cara kita membacanya, itu jika nilai probabilitasnya yaitu nilai probabilitas ini lebih besar dari 0,05, maka dapat dikatakan bahwa tidak mengalami heteroskedasitas. Di mana nilai ini merupakan lebih besar dari 0,5, maka data kita tidak mengalami masalah heteroskedasitas. Lalu selanjutnya kita klik paste, lalu kita pilih name, lalu kita beri nama, uji heteroskedasitas. Selanjutnya kita klik OK. Setelah itu, bagaimana cara mengatasi masalah heteroskedasitisitas ini? Yang pertama itu dengan melakukan transformasi model menjadi regresi logaritma atau logaritma natural. Yang kedua itu dengan tambah data, dan yang terakhir yaitu gabungkan data time series dan cross section. Dan selanjutnya itu autokorelasi. Uji ini bertujuan untuk mengetahui ada atau tidak korelasi antara anggota serangkaian data observasi yang diuraikan menurut waktu atau time series. Jadi uji ini hanya digunakan untuk data yang berbentuk time series. Langkahnya yaitu dengan kita klik view, lalu kita pilih residual diagnosis, lalu kita pilih serial correlation LM test, lalu kita klik OK. Sehingga berikut merupakan hasil output dari autokorelasi. Dapat kita lihat nilai probabilitasnya yaitu 0,6998. Ini dapat juga disebut sebagai nilai probabilitas F hitung. Nilai probabilitas F hitung lebih besar dari tingkat alfa yaitu 0,05 atau 5%, sehingga dapat kita simpulkan bahwa uji hipotesis atau KNL itu diterima, yang artinya tidak terjadi autokorelasi. Sebaliknya, apabila nilai probabilitas F hitung lebih kecil dari 0,05, maka dapat kita simpulkan terjadinya autokorelasi. Selanjutnya kita simpan yaitu dengan klik paste, lalu kita klik name. Lalu kita beri nama uji autokorelasi. Lalu kita klik OK. Lalu bagaimana cara mengatasi masalah autokorelasi? Yang pertama itu dengan melakukan transformasi model menjadi regresi logaritma atau logaritma natural. Yang terakhir yaitu dengan menambahkan data. Baiklah, sekian yang dapat saya sampaikan mengenai cara mengolah data yaitu data time series dengan menggunakan aplikasi Evius.
Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.